Ya sudah hampir 5M Mang Ai. Itu harus selesai dalam berapa tahun ini? Kalau perjanjiannya itu 1 tahun, tapi ini sudah 1 tahun lebih. Setiap kita selesai berhubungan sebelum saya pergi, saya akan cukupi kebutuhan kamu. Kamu butuh uang, saya kasih uang. Kamu perlu perhiasan, saya kasih perhiasan. Di situ yang saya masih ingat Mang Ai itu namanya ada Putri Tunjung Sari. Begitu saya buka kotaknya, saya kaget Mang Ai. Yang kelihatan rambut media yang buat manggil itu cerutu Mang Ai. Tadinya saya nggak tahu Mang Ai, BK itu apa sih gitu kan. Kemudian diterangkan BK itu Betara Karang. Saya sebagai orang yang bukan keturunan orang kaya, untuk kelas kampung 7 CCTV saya Masih jalan? masih jalan sampai hari ini. Masih connect? Masih. Nanti Mang Ai boleh lihat. Saya nggak bisa ditayangkan ya. Nanti ketahuan ya. Nanti ketahuan. Di tengah keheningan malam purnama, seorang pria nekat mengambil jalan sesat, jalan pintas pesugihan pemberi kekayaan dengan ritual hitam menggunakan Batara Karang. Namun bukan hanya sekali. Ritual lain pun sempat dia jalani dengan menjalin pernikahan beda alam bersama sosok perigai pesugihan. Semua ini dilakukan secara sadar oleh Pak Joko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Malam Mencekam, alhamdulillah kita ketemu lagi malam hari ini ya. Kita akan dengarkan kisah nyata dari narasumber. Baru lagi nih, namanya Pak Joko. Pak Joko harus pakai ninja supaya hilang identitas. Pak Joko, kenapa sih harus pakai? Apa yang disembunyikan nih? Saya masih kepengin untuk tidak publikasi. Jadi sobat, Pak Joko tadi bilang tidak mau terekspos begitu ya. Iya. Jadi Pak Joko ini menghubungi Malam Mencekam lewat WA, Ya. langsung ke admin ya. Ingin berbagi sesuatu yang tentunya akan baik untuk kita semua. Pak Joko, apa kabarnya? Alhamdulillah baik Mang Ai, sehat. Sehat ya? Ye, Mang Ai sendiri sehat. Alhamdulillah. Pak Joko, apa kegiatan sehari-hari Jualan di pasar Mang Ai. sampai sekarang? Sampai sekarang masih. Oke, rame jualannya? Alhamdulillah ya lumayan lah. Apa nih, sayur mayur atau ikan atau? Kalau saya sendiri sama istri itu kelontongan sama sembako. Oh, kelontongan. Oke, mudah-mudahan tambah maju usaha. Amin amin, makasih Mang Ai. Nah sobat juga yang di rumah ya, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat dan rezekinya juga melimpah. Amin. Ini kejadian tahun 2015. Jangan kemana-mana, Malam Mencekam semakin malam semakin mencekam. Ini dia Pak Joko. Begini Mang Ai, saya waktu di 2010 sama istri memulai usaha di pasar. Salah satu pasar di daerah Jawa Tengah. Gitu. Nah, saya usaha sembako sama istri. Kebetulan di pasar tersebut saya ditawarin sebagai pengurus paguyuban arisan Mang Ai. Itu awal mulai di situ. Itu saya mengelola arisan di pasar yang akhirnya setiap hari saya menarik uang arisan dan uang tersebut saya awalnya nggak mau berani bawa pulang Mang Ai. Setiap hari saya simpan di tabungan di salah satu bank. Dari setiap harinya saya ke bank akhirnya saya kenal dengan orang-orang bank.
Kemudian saya dipercaya sama orang bank untuk dijadikan agen salah satu bank BUMN. Itu saya berjalan hampir 1 tahun Mang Ai. Pertama pihak banknya, Pak, karena Bapak dalam 1 tahun ini prestasi bagus, setiap hari nabung, dan secara kebetulan waktu itu saya nggak punya pinjaman Mang Ai di bank manapun. Mulus ya. Mulus. Jadi pihak bank mungkin melihat dari situ. Setelah ditawarin gitu, saya bilang ke istri, Bu, ini pihak bank nawarin kita jadi agen, mau nggak? Kalau mau nanti pihak bank ke kios. Istri mau Mang Ai. Nah, datang pihak bank tersebut ke kios menawarkan dengan harus begini nantinya. Pada intinya setelah saya dipercaya sebagai agen bank tersebut, prestasi saya kebetulan selalu bagus. Dari situ saya dimintain tolong untuk membantu mencari nasabah Mang Ai. Untuk pinjaman dana KUR yang nominalnya 100 sampai 500 juta. Itu saya ditarget 1M 1 bulan. Sama 1 marketing, 1 orang marketing. Di situ saya mulai main dana talang Mang Ai. Nah, dari dana talang itulah karena saya transaksinya itu hampir setiap hari ratusan juta, saya mulai tergiur dengan uang Mang Ai. Jadi uang-uang dana talang itu akhirnya saya pakai sendiri pribadi. Padahal fee-nya itu 2 minggu sekali saya harus ngasih fee ke pendana. Sedangkan perbankan itu setiap kurun waktu 1 atau 2 tahun itu kan rotasi pegawai. Begitu ada rotasi saya bingung Mang Ai. Orang yang biasa koneksi dengan saya pindah. Mereka pamitan, Pak, saya bulan depan mau dipindah. Bapak hati-hati. Cari lagi koneksi yang bagus. Ternyata nyari koneksi gak semudah membalik telapak tangan Mang Ai. Jalan 3 bulan saya belum dapat hubungan lagi dengan penggantinya itu. Sedangkan saya kan dana talang harus 2 minggu ngasih fee, 2 minggu ngasih fee. Di situ terjadi pembengkakan Mang Ai. Sampai akhirnya saya tidak menemukan koneksi dengan bank. Padahal saya bekerja sama dengan 2 bank. Dua-duanya BUMN. Maksudnya koneksi apa ini? Koneksi dengan marketing. Katakanlah saya punya orang dalam lah. Kenalan orang dalam, marketing terutama. Kalau di bank kan ada sebutannya mantri Mang Ai. Itu dari situ saya mulai main dana talang tuh di situ Mang Ai. Yang akhirnya malah saya lepas kendali. Dana talang fungsinya untuk apa, Pak? Untuk menutup pinjaman nasabah yang lama. Kalau KUR kan modelnya kan harus 0 pinjaman Mang Ai. Sebelum mau cair di bank yang baru, pinjaman di bank yang lama harus 0 rupiah dulu. 0 pinjaman istilahnya. Kalau nasabah ini mau masuk bank ini masih punya sisa pinjaman 60, 70, 50. Itu saat mau tanda tangan di sini, kalau sudah ACC semua surveinya, ini ditutup dulu Mang Ai. Nah, itu yang saya butuh dana talang. Dari permainan dana talang akhirnya saya terjerat sendiri Mang Ai. Bukan ratusan juta lagi, miliaran. Dari situ saya akhirnya stuck. Udah gak bisa cari dana lagi. Dari pendana pun udah stop. Kan udah tahu saya udah gak bisa mencairkan lagi. Dari pihak pendana pun akhirnya kan menelusuri ke bank-bank yang biasa kerja dengan saya. Ternyata orang-orang ini sudah gak ada di situ. Pantesan Pak Joko udah gak bisa melakukan pencairan yang baru.
Di situ saya memutuskan untuk berhenti. Saya ngomong ke istri, Bu, saya udah usaha kayak gini udah nggak bisa jalan. Utang saya udah sekian. Saya harus mencari dana cepat untuk bisa melunasi semua tanggungan saya di luar pinjaman bank. Nah, istri saya, ya monggo kalau memang kamu bisa, mau cari kemana silahkan. Istri saya mengizinkan, Mang Ei. Dengan catatan saya harus ngomong juga ke orang tua. Saya sampaikan ke orang tua ya silahkan daripada kamu nanti susah. Makin ke depan makin susah. Karena itu berbunga terus. Saya pamit sama keluarga. Saya mencari info-info di luar. Pada akhirnya saya ketemu dengan masih hubungan saudara lah sama saya. Saya berkeluh kesah atau curhat. Mas, saya punya masalah kayak gini. Nah, saudara saya itu, Om, saya ada kenalan orang pegunungan. Setahu saya dia punya yang namanya BK. Tadinya saya nggak tahu, Mang, BK itu apa sih gitu kan. Kemudian diterangkan BK itu Betara Karang. Saya dibawa ke orang tersebut, Mang. Saya dikenalkan. Setelah saya ketemu sama pemilik BK itu menyarankan ke saya, Bapak besok sore datang ke rumah saya. Nanti kita ritualkan. Tapi Bapak yang pegang kotak BK-nya. Besok sorenya saya datang, Mang. BK itu udah ada di luar, dicantelin. Di dalam kotak. Begitu saya buka kotaknya, saya kaget, Mang. Yang kelihatan rambut, mukanya nggak kelihatan, rambutnya kelihatan. Sampai keluar dari kotak. Hah? Saya harus mempersiapkan telur bebek 5, kelapa muda 5, kemudian sesaji lain seperti kembang, kemenyan, dan lain-lain. Nah, besoknya saya siapin semua. Malam itu kita ritual di kamar, gelap. Pemilik BK ditemenin sama mungkin asistennya. Kita ritual, Mang. Media yang buat manggil itu cerutu, Mang. Nyalain cerutu, diisep. Sampai cerutu habis, itu yang ada, Mang, itu di luar tuh angin, Mang. Angin di luar kayak angin ribut. Sampai cerutu habis, si angin itu berhenti dengan sendirinya. Setelah cerutu itu habis, si pemilik BK minta istirahat dulu. Pak, istirahat dulu, Pak. Ini enggak sampai nih. Kami istirahat, Pak, Mang. Istirahat, ngerokoklah 1 batang rokok, kita mulai lagi. Si pemilik BK nyalain cerutu lagi, kita mulai setengah batang cerutu, Mang. Ini ruangan tiba-tiba atasnya kayak ada yang lemparin, Mang. Terus jendela ini jeblak. Terus kebetulan ini tetangganya ada anak bayi nangis. Akhirnya si pemilik BK itu, Pak, ini nggak bisa diterusin. Bahaya. Kalau memang mau diterusin, harus keluar dari rumah saya. Nah, dari situ saya, ya udah nggak apa-apa lah. Kalau memang nggak bisa diterusin, itu kita cut di situ, Mang. Saya pulang. Saya ceritakan ke istri kejadian tersebut harus ditunda. Nah, akhirnya saya sambil cari-cari info yang lain, saya ketemu teman lama, teman sekolah dulu. Saya ngobrol lagi, curhat tentang kondisi saya. Dia ngasih saran. Coba Mas Joko, kamu ke daerah Jawa Barat. Di satu tempat ada tempat keramat. Di situ Mas Joko tinggal pilih keramat 1, keramat 2, keramat 3, keramat 4.
Kalau kamu mau, kapan-kapan saya antar. Selang beberapa hari saya cari lagi teman saya. Karena saya ngomong ke istri saya, ya udah kalau kamu mau melakukan hal yang kayak gitu, nggak apa-apa. Saya kok izin ke orang tua juga. Yang penting kamu bisa membereskan persoalan kamu, mau ditempuh dengan jalan apapun, silahkan. Itu dari kedua orang tua kami, Mang Ai. Jadi saya udah mantep tekad gitu. Saya temuin teman saya udah siap. Tolong diantar. Berangkat kami berdua, Mang Ai. Pakai motor bebek waktu itu. Nah itu saya dibawa ke daerah Mang Ai sebelum kalau kita dari Banjar Patroman maupun Banjarsari. Nama tempatnya di situ ada 4 keramat. Satu tempat tapi ada 4 keramat. Saya diantar ke juru kuncinya. Namanya saya samarkan, Mang Ai. Beliau Pak Dudung. Pak Kuncen ini. Nah, saya utarakan apa niat saya ke situ. Kata Pak Dudung, kalau kamu mau melakukan ritual di sini, kamu harus siap nginep. Saya bilang nggak apa-apa, saya udah tekad bulat. Pak Dudung ke saya cuma memberikan kemenyan. Nanti tolong kamu sampaikan ke pembantu juru kunci yang ada di keramat. Semua persyaratan disiapkan di sana. Memang kebetulan maharnya nggak mahal, Mang Ai. Tidak sampai 500.000. Setelah saya sowan ke Pak Dudung, ke Kuncen, saya diantar sama teman saya ke tempat keramatnya. Dekat pantai itu, Mang Ai, langsung Laut Selatan. Nah, setiap orang yang mau masuk ke keramat di situ tetap harus lewat keramat 1. Keramat 1 itu tempatnya kita bersuci, Mang Ai. Jadi itu cuma tempat mandi. Kolam gede. Kita mandi dulu situ, mensucikan diri. Kecuali kalau yang tamunya perempuan-perempuan, ada kamar mandinya. Tapi kalau tamunya yang laki-laki memang harus di kolam. Saya sama pembantu juru kuncinya diantarlah ke kolam itu. Bapak mandi dulu di sini. Ini namanya keramat 1. Setelah Bapak selesai mandi, nanti Bapak ke gubuk saya. Nanti Bapak baru ngomong kepengen ke keramat berapa. Nah, waktu itu saya tujuannya cari yang paling tidak beresiko, Mang Ai. Saya masuk keramat 2. Keramat 2 itu pinjaman Bang Goib, Mang Ai. Saya masuk ke pinjaman Bang Goib, anterin ke keramat 2. Di situ bentuknya saung-saung, Mang Ai. Kurang lebih ada 6 atau 7 saung lah. Satu saung isinya 2, 3, sampai 4 orang. Kebetulan saung yang saya tempatin sudah ada 3 orang sebelum saya masuk. Oh, banyak pasiennya ya? Banyak, Mang Ai. Itu barengan begitu? Iya. Saya dianterin habis maghrib. Saya di situ berdiam diri sampai hampir jam 10, Mang Ai. Tapi orang yang 3 ini ngobrol. Jadi saya merasa nggak ada getaran lah, Mang Ai. Saya jam 10 keluar dari saung itu. Ke gubuknya pembantu juru kuncinya lagi. Saya menyampaikan saya nggak mau di keramat 2. Alasan saya bilang, kan si pembantu juru kuncinya, kenapa Pak? Udah masuk kenapa keluar? Ya saya nggak cocok, Mang Ai. Saya nggak cocok Pak, Ki. Lah terus saya kepengen naik keramat 3, bisa nggak? Bisa Pak, tapi nggak malam ini. Harus besok malam. Katanya malam ini saya udah tercatat di keramat 2, Mang Ai. Gak bisa saya di keramat 3 langsung. Saya nginep di gubuknya Kuncennya, pembantu Kuncen itu. Besok malam, sorenya saya mandi lagi di keramat 1. Setelah maghrib, dengan membawa sesaji, saya diantar ke keramat 3. Keramat 3 itu jual keluarga, jual umur, Mang Ai.
Setelah saya diantar ke dalam gua, bentuknya gua, saya dipasrahkan sama pembantu juru kuncinya itu. Saya ditinggal sendirian, Mang. Gelap. Begitu kita sudah masuk ke dalam gua itu tidak boleh keluar, Mang. Yang keluar berarti berhasil atau batal. Malam pertama memang tidak ada kejadian apa-apa sampai pagi. Saya malam kedua mungkin sekitar tengah malam, Mang. Itu dinding gua sama atap gua tuh kayak digarukin kuku, Mang. Sangat kedengaran. Saya sampai begitu pertama denger kayak di telinga kita di dinding gua. Sampai saya lompat pertama, kaget kan. Kalau mantra itu ada memang yang dibaca, hanya sekali baca untuk pembuka lah. Tapi di malam kedua itu cuman itu aja, Mang, kejadiannya. Sampai mendekati pagi lagi. Di malam ketiga, Mang, lewat tengah malam, mungkin kalau dilihat jam, karena saya kan nggak bawa jam, terus nggak kedengeran ada suara apa-apa tuh nggak kedengeran, Mang. Suara ajan juga nggak ada. Hanya perkiraan saya aja mungkin sudah lewat tengah malam. Kedengeran garuk-garuk lagi tapi cuma di atas. Di atapnya gua, Mang. Setelah itu muncul di depan saya. Ternyata itu apa, Mang? Buto ijo. Kayak raksasa lah. Gitu. Air liurnya pada netes, Mang. Ya, saya selama hidup belum pernah lihat, Mang, ya. Saya sempat hampir lari. Suaranya juga yang keluar itu dari makhluk itu nggak kayak macam kita. Suaranya berat, nggak jelas. Hanya ketangkapnya itu, kamu apa? Kowe arep opo? Gitu, Mang. Ya saya sampaikan bahwa saya di sini mau cari uang. Saya terus terang begitu. Sana bilang, kamu sanggup sebagai penebusnya, sebagai imbalannya. Saya langsung tanya, saya sanggup. Saya sudah menyediakan badan saya. Setelah ada dialog itu, ternyata yang diminta bukan saya, Mang. Anak saya. Kan dia bilang, saya nggak mau kamu. Tapi saya mau meminta anak kamu yang nomor 2. Anak saya nomor 2 kan yang laki-laki. Anak saya pertama perempuan, laki-laki, perempuan. Kalau kamu rela anakmu yang nomor 2 tak ambil, sekarang kamu boleh pulang, sampai rumah udah ada uang di kamar kamu. Dari situ saya belum berani memutuskan, Mang. Saya bilang saya tak pikir-pikir dulu. Kata si Buto Ijo itu, kamu boleh pikir, istilahnya, tapi saya nggak mau waktu sampai besok pagi. Kalau sampai besok pagi kita udah batal. Karena saya merasa tujuan saya bukan itu, Mang. Saya jujur aja jual diri saya. Saya detik itu juga, begitu dia memutuskan harus saya malam itu juga punya keputusan, punya kepastian. Saya bilang saya tidak sanggup. Saya keluar, Mang, dari gua tersebut. Saya keluar, kemudian saya ke gubuk juru kunci. Saya nunggu sampai pagi. Paginya saya menyampaikan apa yang saya dapat ke juru kunci. Kata juru kunci, ya sudah, kalau kamu nggak berani ya ini nggak bisa dilanjutkan. Tapi saya masih bilang, Ki, saya masih kepengin karena memang saya terdesak hutang. Lah terus apa lagi yang mau kamu cari? Saya tanya, kalau keramat 4 itu apa? Keramat 4 itu kawin. Kalau kamu mau masuk ke keramat 4, kamu harus pulang dulu. Tidak bisa langsung. Karena apa, Mang? Saya harus mempersiapkan baju perempuan, perangkat perempuan lah. Bajunya, pakaian dalamnya, kerudungnya, sendalnya, alat kecantikannya.
itu harus saya beli. Saya setuju, makanya saya pulang. Saya bilang ke istri, hasil dari keramat 3, saya yang keramat 2 nggak saya ceritain makanya, soalnya itu mah anggap aja batal lah gitu kan. Saya ceritain yang keramat 3. Yang diminta anak kita, saya nggak mau. Memang kami udah sepakat makanya, kalau saya yang diminta boleh, istri pun udah memperbolehkan waktu saya mau mencari yang begitu-begitu. Tidak apa-apa. Kalau kamu sudah nekat, istri saya memang begitu Bang. Saya ngomong lagi, tapi saya masih kepengin ke sana lagi. Masuk keramat 4. Apa itu di keramat 4? Kata istri saya. Nikah. Pertama istri saya nggak mau Bang. Lah kalau nikah nanti gimana saya? Katanya kan. Saya bilang kan itu yang saya nikahi bukan manusia. Kebetulan kan saya memang ada 1 kamar kosong Bang. Tanpa ada rencana, seperti udah ada persiapan lah Bang. Saya bilang kita kan punya kamar kosong 1 Bu. Itu nanti saya pakai. Ya udahlah kalau memang itu bisa menyelesaikan problem kamu. 1 minggu kemudian saya berangkat dengan persiapan sudah saya beli segala macamnya, baju perempuan, celana dalam, pakaian dalam lah pokoknya Bang. Termasuk alat rias kecantikan saya bawa. Itu begitu saya datang yang kedua kali pun saya harus ke juru kunci utama dulu. Ke Pak Dudung dulu. Saya diterima lagi sebagai tamu baru, rencana ke keramat 4, saya masuk ke keramat 4. Kalau di juru kunci pembantu kan memang sudah ada siap sesajinya Bang. Soalnya sesaji itu memang mau 2, mau 3, mau 4 sama. Ada perbedaan sedikit. Di 4 itu kita harus ada buah-buahan yang anggur harus ada, apel harus ada, pisang raja, pisang Ambon harus ada, kelapa muda harus ada. Itu saya beli ke pembantu juru kunci Bang. Persiapan sudah selesai, saya mandi, diantar saya ke keramat 4. Keramat 4 itu langsung ngadepnya ke laut Bang. Berhadapan langsung ke laut selatan. Saya dimasukkan ke dalam gua. Setelah dibacakan mantra, mungkin katakanlah saya dipasrahkan lah. Bahwasanya saya mau tinggal di situ. Biasa Bang kalau masuk ke tempat kayak gitu itu selepas maghrib. Katanya waktu lepas maghrib itu pergantian alam. Saya diantar selepas maghrib, dipasrahkan di situ, saya ditinggal sendiri Bang. Malam pertama saya ditinggal kosong Bang. Tidak ada kejadian apa-apa. Nah di malam kedua, itu tengah malam, seperti ada bayangan putri 3 Bang. Terbang di depan saya. Kayak macam kita lihat di film Bang. Tidak ada matahari masuk, apalagi malam hari, tapi terang. Tidak ada lampu. Jadi jelas itu putri terbang kayak kita ngelihat di angkasa gitu Bang. Saya berpikir, apa ini mau yang nemuin saya? Putri itu. Tapi ternyata sampai pagi tidak ada yang ketemu saya Bang. Malam ketiga datang putri itu 3 lagi Bang. Itu memang gak lama terbang. Terus cek di hadapan saya Bang. Berubah jadi putri beneran. Tanya, apa tujuan kamu kesini? Karena saya sudah dikasih tahu sama juru kuncinya bahwasanya saya ke situ mau melamar. Saya ngomong,
Putrinya cantik emang ay. Istri saya kalah jauh ay. Saya ngomong, saya mau melamar putri dari Laut Selatan. Apa persiapan kamu sudah komplit? Saya bilang perlengkapan yang harus saya siapkan udah ada semua. Pakaian perempuan semuanya sudah ada. Ya udah, saya sampaikan ke Ibu Ratu dulu. Perkiraan saya, Mang Ai, itu sudah cukup. Jadi malam keempatnya saya udah di luar, Mang Ai. Udah di gubuk juru kunci. Saya ceritakan. Malam kedua ada putri terbang. Keterangan dari pembantu juru kunci itu sebetulnya dia baru melihat ada tamu, ada orang nih, ada manusia katanya. Nah besok malamnya, malam ketiga datang lagi yang bisa komunikasi dengan saya, dialog langsung. Menanyakan saya maunya apa. Berarti di situ saya sudah diterima sebagai tamu. Karena saya udah terlanjur keluar, saya sama juru kunci dianjurkan panggil dari rumah, Mang Ai. Tapi semua perlengkapan perempuan itu harus saya ambil lagi. Karena itu sudah sebagai mahar saya. Bapak harus ambil lagi perlengkapan yang ada di dalam gua. Bawa pulang. Nanti dipanggil dari rumah. Tapi Bapak di rumah harus menyiapkan sesaji seperti di sini. Saya diantar sama juru kuncinya, Mang Ai, ke dalam gua untuk beresin itu. Yang dibawa cuman perlengkapan bajunya aja. Kalau sesaji mah ditinggal. Saya beresin, saya bawa pulang, terus harus pulang saat itu juga. Sampai rumah saya cerita ke istri, saya udah ketemu sama putri, tapi karena belum ada keputusan diterima atau tidak, saya harus panggil dari rumah. Ini kemenyannya udah disiapin. Istri saya, ya udah, kamu sekarang di rumah harus ngapain? Saya harus menyiapkan ritual lagi, sesaji lagi. Ini perlengkapan perempuan harus saya letakkan di kamar. Anak-anak tahu nggak ini? Tidak. Anak saya yang 2 kan di luar kota, Mang Ai. Oh, nggak ada semua ya? Tinggal 1 yang di rumah. Masih kecil. sekolah. Masih kecil. Dan kebetulan saya kan sama rumah mertua berdampingan, Mang Ai. Anak saya yang paling kecil kan seringnya tinggal di rumah mertua. Saya tinggal di rumah yang satunya berdua tok sama istri. Kayak pengantin baru, Mang Ai. Itu. Setelah perlengkapan sesaji saya udah beli di pasar, saya masukin ke dalam kamar, saya hanya pesan ke istri, kalau kamu mau tinggal di rumah, tidur di kamar sendirian, tapi kalau nggak mau tinggal di rumah, kamu tidur di rumah orang tua kamu. Mertua saya juga udah tahu, Mang Ai. Intinya orang rumah keluarga saya itu apapun yang mau saya lakukan, mereka setuju. Yang penting urusan saya bisa beres. Nah itu saya malamnya mulai menyiapkan sesaji, udah saya masukin ke kamar. Baju-baju yang tadinya di dalam gua udah saya taruh di meja, Mang Ai. Tuh. Saya mulai manggil dengan bakar kemenyan terus mantra yang dikasih sama juru kuncinya. Gitu. Saya panggil, malam pertama saya panggil, itu yang ada cuma hembusan angin dari jendela, Mang Ai. Itu. Masuk set, ngenain badan saya, Mang Ai. Persis kayak kipas angin, but, gitu. Kan posisi kamar saya gelap gulita, Mang Ai. Nggak boleh ada sinar apapun yang masuk ke dalam kamar. Itu. Saya kaget. Apa ini yang dipanggil saya datang gitu. Tapi rupanya di malam pertama ya kembali lagi, Mang Ai, hanya itu tok isyaratnya. Tadinya saya udah berdebar antara seneng dan kaget lah, Mang Ai. Berarti ini saya berhasil nih kemungkinan nih. Buktinya yang saya undang mau hadir. Sampai pagi ternyata cuman itu, sampai saya dengar azan subuh. Malam kedua tengah malam
itu pintu kamar saya pada saya kunci Mang Ai. Kayak dibuka. Ceklek gitu. Bukalah pintu kamar saya, terus ditutup lagi. Krek. Itu begitu sudah tertutup, saya tungguin. Kok nggak ada apa-apa gitu kan. Si perempuan itu udah lagi duduk di tempat tidur Mang Ai. Duduk ngeliatin saya. Itu. Oh, kok udah ada di kamar gitu. Saya tanya, kamu siapa? Di situ yang saya masih ingat Mang Ai itu namanya ada Putri Tunjung Sari. Kata dia, kamu kan manggil saya. Saya yang ketemu sama kamu di dalam gua kemarin. Terus gimana? Ya kamu memang sudah tekad bulat mau memperistri saya atau tidak? Saya bilang, ya iya. Memang saya udah tekad bulat, udah niat saya mau memperistri kamu. Kalau kamu memang mau memperistri saya, nggak apa-apa. Tapi sebelum kita, kalau kita mah akad nikah Mang Ai, kamu saya bawa dulu menghadap ibu. Dia bilang, besok malam saya datang lagi. Saya bawa kamu ke sana. Mang Ai. Dah kejadian malam kedua cuman seperti itu Mang Ai. Jadi saya merasa udah ada hampir keputusan lah bahwa saya diterima. Saya hanya capeknya setiap hari harus gantiin sesaji terus Mang Ai itu. Terus saja. Harus yang baru gitu kan. Gitu. Walaupun saya kebetulan belinya kan bukan di pasar lingkungan saya, di pasar lain desa. Lain daerah, jadi orang nggak tahu. Nggak ada yang kenal saya lah. Malam ketiganya datang Mang Ai. Itu agak cepet. Baru lewat jam 12 malam lah. Kurang lebihnya udah datang. Saya panggil langsung datang. Sama itu datangnya seperti orang buka pintu. Dengar suara pintu dibuka, terus saya tungguin, sudah ada di tempat tidur. Dia langsung tanya, kamu udah siap saya bawa? Kamu udah siap saya bawa? Saya tanya balik, kalau kamu mau bawa saya, kapan saya akan dikembaliin? Besok pagi kamu udah di sini lagi. Ya udah kalau memang begitu. Saya dibawa Mang Ai. Saya melihat badan saya tidur di tempat tidur itu. Tapi saya pergi dibawa terbang sama dia. Cuma yang saya menjadi tanda tanya, tidak dibawa ke, saya kan bayangannya ke keraton atau ke apa lah gitu Mang Ai. Dibawanya ke gua itu lagi Mang Ai. Gua tempat saya semedi lah katakanlah. Hanya gua itu sudah terang benderang Mang Ai. Di situ ada mungkin perkiraan saya mungkin itu Ibu Ratu mungkin. Saya nggak tahu itu Ratu Pantai Selatan atau yang penting itu Ibu Ratu. Si perempuan yang bawa saya hanya memperkenalkan itu ibu saya. Itu ibu saya. Kamu silahkan bicara dengan ibu saya dulu. Kemudian saya ngomong, Ibu Ratu, saya di sini mau melamar putrinya ibu, salah satu putrinya ibu. Kalau diperbolehkan. Kata Ibu Ratu, apa kamu sanggup kalau dikawinkan dengan anak saya, salah satu putri saya? Saya waktu itu karena nggak tahu gimana, saya bilang ya sanggup. Kamu di sini datang di bawah anak saya baru melamar dulu. Persyaratan apa yang akan saya minta nanti akan diomongin sama putri saya, tapi tidak di sini.
di rumah kamu. Udah cukup segitu aja. Saya dibawa pulang Mang Ai. Kemudian si Putri itu cuma pesen, besok malam terakhir kita ketemu. Kalau kamu sanggup, kita lanjut. Itu nggak taunya begitu saya jawab, ya udah nggak apa-apa kalau besok mau datang lagi. Dia begitu saya ngomong nggak apa-apa Mang Ai, lap hilang azan subuh Mang Ai. Waktu dibawa ke sana ke gua itu, seperti apa rasanya? Rasanya nggak ada ini Mang Ai. Hanya waktu keluar dari kamar itu kayak kita kesedot aja tuh. Set gitu. Terasa ya? Iya. Besok malamnya saya siapkan sesaji lagi, saya panggil lagi. Itu saya tunggu nggak datang Mang Ai. Maksudnya setelah tengah malam gitu loh. Ini perkiraan saya udah tengah malam, kenapa belum datang gitu. Tanpa dia kedengeran buka pintu atau ada isyarat apa-apa, udah ada di kamar saya Mang Ai. Dia tanya lagi pertama, gimana kamu benar-benar sudah tekad bulat pengen jadi suami saya? Saya bilang iya. Kalau kamu sudah bertekad jadi suami saya, persyaratannya satu, kamu harus berhubungan sama saya seperti suami istri karena kita memang sudah nikah. Satu. Kedua, setiap kita selesai berhubungan itu nanti ada tanda di tubuh saya. Ketiga, sampai pada akhirnya saya nanti akan hamil. Saya akan melahirkan, kemudian kamu akan punya anak dengan saya. Gitu. Nah, dia baru bicara sampai saya punya anak, saya tanya Mang Ai, kalau saya sudah berhubungan dengan kamu, apa yang akan saya dapat dari kamu? Kata dia, setiap kita selesai berhubungan sebelum saya pergi, saya akan tanya, kamu pengen apa? Kamu minta apa? Saya akan cukupi kebutuhan kamu. Kamu butuh uang, saya kasih uang. Kamu perlu perhiasan, saya kasih perhiasan. Pokoknya semua apa yang kamu butuhkan saya cukupi. Kamu akan jadi orang yang kaya raya. Asalkan syarat yang saya minta pun kamu penuhin. Setelah dia bilang bahwasanya kalau selesai berhubungan badan kok nanti saya akan mendapatkan imbalan apa yang saya minta, saya setuju Mang Ai. Oke. Ada perjanjian terakhir atau syarat terakhir. Kalau nanti kita sudah berhubungan badan, kemudian saya hamil melahirkan anak, anak kan pada kurun waktu tertentu akan menanyakan bapaknya. Sekali waktu anakmu akan terbawa ke sini. Biar tahu ini loh bapakmu. Gitu. Jadi nanti setiap saya datang ke sini bareng sama anakmu. Kalau nanti pada waktunya anak kita sudah besar, anakmu akan minta kamu pulang. Di saat itulah kamu pulang, kamu nungguin anakmu di sana, kamu sudah tidak ada di alam nyata lagi Mang Ai. Karena saya harus menemani anak saya. Terlebih kalau anak saya di sana perempuan Mang Ai. Karena apa? Saya harus jadi walinya nikah. Nah dari itu saya akhirnya mulai bimbang Mang Ai. Apa saya harus teruskan atau tidak? Gitu. Nah di situ saya ngomong, kalau saya memang harus pulang ke sana, saya perlu berpikir lagi. Gak bisa saya putuskan sekarang. Itu masanya berapa tahun? Dia tidak menyampaikan tahun. Dia hanya menyampaikan waktu si anak nanti minta. Hanya cerita dari juru kunci waktu itu, biasanya kalau sudah di atas 10 tahun Mang Ai.
si anak akan minta bapaknya kembali. Setelah dia pulang, besoknya saya ke tempat juru kunci lagi, Mang Ai. Intinya ini perjalanan saya dengan putri ini sudah mendekati nikah lah. Sudah ada perjanjian. Saya minta masukan dari juru kunci. Saya kepengennya bisa terlepasnya itu nanti bagaimana. Menurut juru kunci nggak bisa. Kalau kamu sudah ada ikatan nikah, nggak bisa lepas. Juru kunci hanya ngasih nasihat, kalau bisa saat berhubungan intim kamu jangan mengeluarkan cairan di dalam. Saya, ya nggak susah saya gitu. Saya bilang saya nggak berani, saya nggak sanggup. Juru kunci ini kembalikan, itu haknya bapak. Kalau bapak mau dengan jalan itu terusin. Kalau tidak mau berhenti. Mumpung belum terjadi pernikahan. Saya kemudian tanya, Pak Kuncen, kalau seandainya Pak Dudung, kalau saya mau batalin pernikahan sih gimana caranya? Bapak ritual lagi di dalam gua, tapi bapak tidak masuk. Bapak cukup ke kuncen pembantu minta ritual, apa namanya ya, kalau di tempat saya istilahnya pembatalan nikah lah gitu, Mang Ai. Nah, saya harus menyiapkan sesaji lagi, kemudian baju yang ada di rumah saya harus dilarung, Mang Ai, ke laut. Saya sanggupin itu akhirnya. Saya pulang, saya bilang ke istri, tapi saya nggak bilang kalau ini mau dibatalkan pernikahan ini. Saya hanya ngomong, Bu, saya nggak mau terusin yang ini baju harus saya bawa lagi ke gua. Saya siapin sesaji lagi, bajunya harus saya larung ke laut. Istri, ya udah sana, kalau memang kamu nggak jadi ya nggak apa-apa, tapi kamu terserah kamu lah, pokoknya itu kamu yang bikin masalah, kamu yang harus cari penyelesaian sendiri. Saya putuskan itu, Mang Ai. Saya kembali lagi ke juru kunci, bawa baju perlengkapannya, terus saya bawa uang untuk beli sesaji lagi. Saya dibawa sama juru kunci ke gua, tapi saya hanya boleh di depan gua, Mang Ai. Juru kunci yang bawa sesaji ke dalam gua, juru kunci yang saya nggak tahu apa yang dibaca, pokoknya di dalam gua dia yang menyampaikan sendirian. Saya hanya terdengar itu kayak semacam suara, padahal nggak ada piring, nggak ada apa katakanlah kayak rantang gitu, nggak ada, Mang Ai, tapi kayak ada suara piring dilempar ke dinding. Setelah beberapa saat juru kunci keluar dari gua, ngajakin saya ke pantai, Mang Ai, untuk melarung baju sama alat kosmetik itu. Setelah itu dilarung ke laut, saya dibilangin, Bapak, ini kan pernikahan sudah dibatalkan. Kalau bisa setelah kejadian ini Bapak jangan menginjak keramat ini lagi, karena Bapak dianggap sudah menyalahi. Bapak yang punya niat sendiri melamar, punya niat sendiri nikah, setelah diterima sama ibu, Bapak dikasih persyaratan. Pertama Bapak menyanggupi, begitu poin yang terakhir Bapak tidak sanggup. Setelah itu dilarung, saya terus pulang. Sampai detik ini saya belum pernah nginjek itu lagi. Padahal saya pernah beberapa kali ke wilayah situ, Mang Ai, tapi ke tempat keramatnya saya nggak berani, Mang Ai. Entahlah itu, mungkin saya takut ada sesuatu, atau saya takut menimpa ke keluarga saya juga, Mang Ai. Saya menghindari tempat itu. Jadi hasilnya nol. Hasilnya saya memutuskan tidak lanjut, berarti nol. Dan hutang-hutang?
Hutang-hutang sampai detik ini masih. Sampai aktif ya? hari ini masih. Hanya saja hutang saya perjanjian tidak berbunga lagi, Mang Ai. Pokoknya saja. Pokoknya saja. Tetap aja besar. Ya sudah hampir 5M, Mang Ai. Itu harus selesai dalam berapa tahun ini? Kalau perjanjiannya itu 1 tahun, tapi ini sudah 1 tahun lebih. Kebetulan dari 1 tahun lebih ini, dari pihak yang pendana paling besar belum pernah nyamperin ke rumah saya lagi. Oke, baik. Dari kisah ini apa kira-kira yang bisa dipetik untuk penonton Malam Mencekam? Begini, Mang Ai. Hikmahnya apa yang perlu disampaikan? Dari beberapa kejadian yang saya alami, baik itu ritual BK maupun terlebih yang di ini itu, saya hanya kepengen berbagi pengalaman. Apabila kita menginginkan uang yang instan atau harta yang cepat, itu saya masih yakin ada di dunia ini hal-hal seperti itu. Asalkan kita berani nanggung resikonya. Saran saya, kalau kita kepengin anak istri kita itu sampai kakek nenek, janganlah ditempuh jalan itu. Masih ada mungkin jalan yang lebih baik dari itu. Oke, Saya sebagai umat muslim percaya Allah tidak tidur. Itu saja. oke, super sekali ya. Jadi untuk sobat semua kembali diingatkan untuk tidak melakukan pesugihan ya, karena itu sangat berbahaya. Nah, kalau saya tambahkan mungkin jangan bermain api di depannya. Artinya tidak melakukan hal-hal di luar hukum, undang-undang Ya. dengan menggelapkan uang tadi ya. Ya, itu Itu salah satu. awalnya ya. Ya, Jangan tergoda dengan hal seperti itu. ya, Istilahnya ada uang banyak, wah disikat aja. ya. Akhirnya merembet ke Keluarga. ya, keluarga dan cari uang Sedangkan- jalan cepat ya. Secara kebetulan keluarga saya waktu itu tidak tahu, Mang Ai, Ya. kemana uang ini, kemana uang itu gitu. Waktu itu sempat jaya ya hidupnya. Ya, Ekonomi alhamdulillah. luar biasa lah. Luar biasa, Mang Ai. Saya sebagai orang yang bukan keturunan orang kaya untuk kelas kampung, saya alhamdulillah rumah saya sampai hari ini saya lihat dari sini aja bisa. 7 CCTV saya Masih jalan, masih jalan sampai hari ini. masih connect. Masih. Nanti Mang Ai boleh lihat. Saya nggak bisa ditayangkan ya. Nanti ketahuan ya. Nanti ketahuan. Oke, baik. Terima kasih Pak Joko. Mudah-mudahan segera beres urusannya ya. Amin, amin, amin. Kembali amin. normal, Amin. hidup damai Amin. dengan keluarga Amin, yang harmonis. Amin. Terima kasih Yeah. Sobat Malam Mencekam. Segera kita ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.